Halo semua, kita berjumpa lagi di kuliah Linguistik Komparatif. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Erika Desi dan Irendea. Kami akan membahas metode pengelompokan pada materi linguistik bandingan historis. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa hal, yaitu teori-teori pengelompokan yang akan dibagi menjadi Stembaum teori dan teori gelombang. Kemudian kita akan membahas metode pengelompokan bahasa yang dibagi menjadi metode pemeriksaan sekilas, metode kosakata dasar, dan inovasi. Dan terakhir, kita akan membahas masalah pengelompokan bahasa Nusantara. Selamat belajar teman-teman. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Salah satu tujuan linguistik historis adalah usaha untuk mengadakan pengelompokan atau subgrouping bahasa-bahasa sehingga bukan hanya diketahui bahwa antara bahasa-bahasa tertentu terdapat tali kekerabatan, tetapi juga dapat diketahui lebih lanjut bagaimana tingkat kekerabatan antara bahasa-bahasa itu. Untuk mengadakan pengelompokan tersebut, pada abad ke-19 muncul dua teori terkenal, yaitu yang pertama adalah teori batang pohon atau Stembaum teori oleh A. Schleicher pada tahun 1866, dan yang kedua adalah teori gelombang atau Wellen teori oleh J. Smith pada tahun 1872. Oke, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang teori-teori ini. Langsung saja, yang pertama, Stembaum teori oleh A. Schleicher. Teori ini membahas suatu pandangan yang jelas tentang bahasa-bahasa, mulai dari bahasa proto yang berkembang menjadi cabang-cabang bahasa, serta pengembangan selanjutnya dari cabang-cabang utama sampai ke cabang-cabang yang lebih kecil, yang tetap memperlihatkan hubungan baik dalam waktu maupun ruang. Dasar teori ini adalah korespondensi fonemis. Dari korespondensi fonemis ini, beberapa bahasa kerabat dapat diadakan rekonstruksi untuk mendapatkan suatu fonem proto. Lebih jauh, sudah ditegaskan pula bahwa hasil dari semua rekonstruksi tersebut dapat ditetapkan pula suatu bahasa proto. Pada teori ini, Schleicher mengajukan konsepsi pencabangan dua, yaitu setiap bahasa secara sekonyong-konyong dan serempak menghasilkan dua cabang baru. Konsepsi percabangan dua diterapkan dalam bahasa Indo-Eropa yang tampak dalam gambar berikut. Seperti halnya dengan garis keturunan pada manusia, maka perkembangan pada bahasa-bahasa dinyatakan pula dengan istilah Stembaum atau silsilah yang memperlihatkan bagaimana hubungan tingkat perkembangan antar bahasa-bahasa kerabat. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa bahasa Inggris bercabang dari bahasa-bahasa Jerman dan bahasa-bahasa Jerman lebih lanjut bercabang dari bahasa-bahasa Slavo-Jermanik yang merupakan suatu cabang besar dari bahasa-bahasa Indo-Eropa. Kekurangan Stembaum teori. Yang pertama adalah bahasa disamakan dengan organisme biologis. Penggunaan istilah Stembaum mengandung bahaya karena bahasa disamakan dengan organisme biologis. Bahasa tidak memiliki wujud yang bebas seperti binatang dan pohon. Bahasa merupakan rangkaian konvensi-konvensi seperti halnya dengan mode, pertandingan, dan tata laku manusia lainnya. Perubahan dalam bahasa dibuat oleh manusia, bukan oleh bahasa itu sendiri. Sebab itu, istilah Stembaum, family tree, atau silsilah harus dipergunakan dengan hati-hati. Kekurangan yang kedua adalah konsep perubahan dalam bahasa itu sendiri. Jika bahasa Melayu benar-benar merupakan suatu cabang dari bahasa Austronesia, maka ia tidak memperkenankan sesuatu perubahan yang disebabkan oleh pengaruh dari cabang atau subcabang lain yang telah berpisah dari batang atau cabang yang lebih tua. Tidak boleh ada kata atau unsur bahasa Jawa, Sunda, dan sebagainya masuk ke dalam bahasa Melayu atau Indonesia. Ternyata keadaannya menunjukkan sebaliknya. Banyak kata atau unsur bahasa Jawa, Sunda, dan sebagainya masuk ke dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Dan kekurangan yang ketiga adalah tiap cabang hanya boleh menurunkan 2 cabang baru dan pencabangan itu terjadi secara tiba-tiba.
Perubahan dimulai dengan perbedaan-perbedaan yang sangat kecil dalam ciri-ciri fonologi, kemudian berkembang menjadi perbedaan fonemis, meningkat menjadi perbedaan morfologis dan leksikal yang secara kumulatif bertambah banyak dari waktu ke waktu. Kemungkinan-kemungkinan pencabangan suatu bahasa proto. Jika kita lihat pada gambar, bahasa proto tidak hanya bisa menurunkan 2 cabang baru, namun dapat kita simpulkan bahwa terdapat peluang bahwa sebuah bahasa proto dapat bercabang menjadi 3 bahasa atau lebih, dan ini terjadi karena faktor-faktor tertentu. Yang kedua adalah teori gelombang oleh J. Smith. Bahasa-bahasa dipergunakan secara berantai dalam suatu wilayah tertentu dan dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu tempat tertentu. Perubahan ini menyebar ke semua arah, seperti halnya gelombang dalam sebuah kolam yang disebabkan oleh barang yang dijatuhkan ke dalam kolam itu. Perubahan-perubahan linguistis dapat tersebar seperti gelombang pada suatu wilayah bahasa, dan tiap perubahan dapat meliputi suatu wilayah yang tidak tumpang tindih dengan wilayah perubahan terdahulu. Hasil dari gelombang yang berurutan adalah jaringan-jaringan isoglos. Daerah-daerah yang berdekatan dengan pusat penyebaran akan lebih banyak menunjukkan persamaan-persamaan dengan pusat penyebarannya. Kemana saja arah yang ditempuh, perbedaan-perbedaan semakin besar sesuai dengan jarak yang ditempuh, dan semakin banyak pula jaringan isoglos yang dilewati. Penerapan teori gelombang J. Smith bisa kita lihat pada gambar. Walaupun bahasa-bahasa itu sudah berpisah, masih terdapat kontak satu sama lain, khususnya bagi bahasa kerabat yang berdekatan. Dalam penyebarannya dari pusat ke pinggir daerah, penyebaran dapat terjadi bahwa ada unsur yang hilang di tengah jalan dalam penyebarannya. Contohnya seperti kata putih dalam bahasa Sunda adalah bodas, dalam bahasa Bima adalah sika, dalam bahasa Lama Holot adalah burah. Secara fonetis, bahasa ini kemungkinan berkerabat. Ini menunjukkan bahwa daerah penyebaran di tengah-tengah, daerah Lombok, Bali, dan Jawa sudah mengalami pengubahan. Teori gelombang lebih disukai daripada Stembaum teori karena teori ini memperlihatkan fleksibilitas mengenai hubungan antara bahasa-bahasa serta menerima perubahan-perubahan yang mungkin mempengaruhi hubungan tadi. Dengan mempergunakan kedua landasan tadi, yaitu Stembaum teori dan teori gelombang, maka selanjutnya kami akan menjelaskan beberapa metode pengelompokan bahasa-bahasa kerabat, yaitu yang pertama ada metode pemeriksaan sekilas, kedua ada metode kosakata dasar, dan yang ketiga adalah inovasi. Metode pemeriksaan sekilas. Dalam mengadakan pengelompokan bahasa-bahasa dengan menggunakan metode ini, si pengamat hanya mengadakan peninjauan sepintas, lalu mengenai persamaan dan perbedaan antara bahasa-bahasa yang diperbandingkan itu. Contoh 1. Bahasa Melayu 2. Tadi anjing. Bahasa Sunda 2. Tadi anjing. Dalam bahasa Jawa berbeda. Loro, mau, asu. Setelah diamati, dapat ditentukan bahwa bahasa Melayu lebih dekat dengan bahasa Sunda, sedangkan bahasa Jawa lebih jauh hubungannya. Metode ini kadang berhasil, kadang tidak, tergantung materi yang digunakan. Semakin banyak data yang dimasukkan dalam pemeriksaan ini, tentu semakin dapat diandalkan hasilnya. Contoh 2. Kata tangan dalam bahasa Inggris, Jerman, Belanda adalah hand, hand, hand. Dalam bahasa Prancis, Italia, Spanyol adalah mang, manu, manu. Kata hidup dalam bahasa Inggris, Jerman, Belanda adalah life, lebe, leve. Dalam bahasa Prancis, Italia, Spanyol adalah vi, vita, vida. Kata beri dalam bahasa Inggris, Jerman, Belanda adalah give, gebe, gave. Dalam bahasa Prancis, Italia, Spanyol adalah donne, donare, doner. Kata dua dalam bahasa Inggris, Jerman, Belanda adalah
tu, zuai, tuei. Dalam bahasa Prancis, Italia, Spanyol adalah de, due, dos. Dan kata sayang dalam bahasa Inggris, Jerman, Belanda, Prancis, Italia, dan Spanyol adalah mi, mech, meh, moi, meh, meh. Dalam pengelompokan data sejumlah bahasa Eropa, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua kelompok bahasa, yaitu bahasa Inggris, Jerman, Belanda, dan bahasa Prancis, Italia, Spanyol. Di samping terlihat adanya hubungan bunyi, korespondensi fonemis antara kelompok-kelompok tersebut, jelas terlihat pula kesamaan bentuk makna kata-kata antara kedua kelompok itu, yaitu tepatnya pada kata saya yang berbentuk mi, match, meh, moi, meh, meh. Penetapan anggota kelompok bukan semata-mata berdasarkan bentuk yang identik, tetapi juga melihat kemiripan-kemiripan yang ada, yang dapat dijelaskan melalui korespondensi fonemis dan bermacam-macam perubahan bunyi atau perubahan morfemis. Bila rangkaian kata-kata memperlihatkan adanya kesamaan bentuk makna itu diselidiki, maka akan terlalu banyak jumlahnya untuk mengatakan bahwa kesamaan itu terjadi hanya karena kebetulan. Masing-masing kelompok akan memperlihatkan kesamaan-kesamaan yang jauh lebih banyak daripada kelompok-kelompok lainnya. Prosedur inilah yang disebut subgrouping atau pengelompokan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai kosakata dasar. Awalnya, pengelompokan bahasa hanya menggunakan pemeriksaan sepintas, kemudian disempurnakan dengan menggunakan metode kosakata dasar, yaitu kosakata yang dianggap sebagai syarat mati hidupnya sebuah bahasa dan kosakata yang dimiliki sejak awal perkembangannya. Metode kosakata dasar ini disebut juga pembendaharaan kata dasar. Pembendaharaan kata dalam suatu bahasa dibedakan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, kata-kata yang tidak gampang berubah, misalnya kata ganti, kata-kata mengenai anggota tubuh, dan kata-kata bilangan. Kata-kata ini disebut dengan kosakata dasar. Kemudian yang kedua, kata-kata yang mudah berubah, yaitu kata yang dipinjamkan dari atau kepada budaya lain, misalnya meja, kursi, baju, dan lampu. Kata-kata itu mudah mengalami difusi dan disebut sebagai kata-kata budaya. Selanjutnya, metode inovasi. Metode inovasi atau pembaruan dikembangkan untuk mengatasi kesulitan yang mungkin ditimbulkan oleh sejumlah kemiripan antara bahasa kerabat. Metode ini berkembang karena sebuah asumsi bahwa pada suatu waktu bahasa kerabat akan memperbarui satu atau lebih kosakatanya dengan sebab-sebab tertentu. Pembaharuan itu terjadi karena daya tumbuh bahasa itu sendiri. Terjadinya inovasi yang pertama karena salah ucap atau salah tulis sebuah kata dalam teks lama. Dalam naskah Melayu lama yang ditulis dengan menggunakan huruf Arab Melayu, ada yang mengatakan bahwa Hang Lekir dan Hang Lekiu sebenarnya nama orang yang sama, tetapi karena salah tulis hingga menimbulkan salah baca, maka nama Hang Lekir dan Hang Lekiu dibedakan. Kemudian yang kedua, terjadi karena perubahan makna. Misalnya kata hulu yang dulu berarti kepala dan kini masih bertahan dalam beberapa bahasa Austronesia Barat. Sedangkan dalam bahasa Melayu dan Indonesia, kata hulu berubah makna menjadi tangkai dan bagian udik sungai. Bentuk dengan makna lama itu disebut dengan relik dan dapat dijumpai pada ungkapan-ungkapan tertentu, misalnya hulu balang yang berarti kepala pasukan dan gigi asu yang berarti gigi yang tajam. Sedangkan untuk yang diperbaharui disebut dengan inovasi, misalnya kata asu yang kini berubah menjadi anjing. Kemudian yang ketiga, inovasi terjadi karena kontaminasi, misalnya kata hea yang berarti dia dalam bahasa Jerman dibentuk oleh kata he dari bahasa Jerman rendah dan ea dari bahasa Jerman tinggi. Inovasi untuk mengadakan pengelompokan juga terjadi pada struktur fonologi bahasa. Karena faktor tertentu, beberapa fonem proto dalam segmen diganti oleh fonem lain dalam sebuah bahasa. Sedangkan bahasa lain mempertahankan fonem dari bahasa protonya. Misalnya, bahasa Jawa mengenal fonem glotal, namun bahasa Sunda tidak mengenal fonem itu.
Kemudian kita beralih ke masalah pengelompokan bahasa Nusantara. Di sini muncul pertanyaan, metode mana yang dapat digunakan untuk pengelompokan bahasa Nusantara? Ternyata, metode pemeriksaan sekilas dan kosakata dasar tidak memberi hasil yang memuaskan. Lantas mengapa? Alasannya, yang pertama, persentase kemiripan kata-kata kerabat bahasa-bahasa Nusantara relatif cukup kecil, yaitu berkisar 30 hingga 40%, sehingga sukar untuk dikelompokkan. Kemudian yang kedua, kosakata dasar sukar dijadikan ciri subgrouping, karena kata-kata itu terdapat pada geografis yang berjauhan. Berikut tabelnya. Untuk mengatasi kesulitan ini, maka digunakan unsur inovasi pada kosakata dasar dan inovasi pada unsur gramatikal. Dalam pengelompokan bahasa dengan menggunakan kosakata dasar, kita tidak boleh bekerja dengan mendasarkan bentuk saja, tetapi juga perlu melihat persamaan arti. Misalnya, kata bulu dalam bahasa Melayu disebut bulu, dalam bahasa Jawa disebut bulu, dan dalam bahasa Lumalera disebut fulo. K.F. Hole pada tahun 1829 hingga 1896 menyusun suatu daftar kata-kata sebagai dasar pencatatan kata-kata bahasa-bahasa di Indonesia yang diterbitkan pada tahun 1894 dan berisi sekitar 1000 kata. Daftar itu kemudian diperbaiki dan ditambah dengan kalimat-kalimat singkat pada tahun 1904 berdasarkan saran N. Adriani. Kemudian pada tahun 1911, daftar itu mengalami cetakan ketiga yang disertai penambahan-penambahan yang dianggap perlu, dan pada tahun 1931, daftar itu ditertibkan kembali dengan perubahan-perubahan yang berarti. Sayangnya, pada daftar Hole terdapat kata-kata budaya yang bukan merupakan kosakata dasar dalam bahasa-bahasa Indonesia, misalnya mantera, setan, agama, kertas, surat, buku, sorga, neraka, dan sebagainya. Sehingga daftar ini tidak terlalu menguntungkan untuk dipakai dalam pengelompokan bahasa-bahasa secara genealogis. Sekian pembahasan metode pengelompokan dari kami. Apabila ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, silahkan ditulis pada kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.